Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Dalam kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Wewenang Delegasi dan Desentralisasi untuk memenuhi mata kuliah Dasar Manajemen. Sebelumnya kami minta maaf apabila terdapat tulisan yang salah dan dalam ucapan atau penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman. Pengertian kewenangan. 1. Menurut San Maximus Sulceno, kewenangan adalah kekuasaan yang dilembahkan. 2. Menurut hadis Pond, kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. 3. Menurut Nomensen Sinomo, kewenangan yang dimaksud hadis Todd ini adalah kewenangan yang dilimpahkan kepada instansi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam ketentuan perundang-undang. Sedangkan dalam Black Law History, kewenangan diartikan lebih luas, tidak hanya melakukan praktek kekuasaan, tetapi kewenangan juga diartikan dalam konteks menerapkan dan menegakkan hukum, adanya ketaatan yang pasti, mengandung pemerintah memutuskan adanya penguasaan yurisdiksi, bahkan kewenangan dikaitkan dengan kewibawaan, karisma, bahkan kekuasaan fisik. B. Sumber-sumber kewenangan. Hukum ada karena kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sah yang menciptakan hukum. Ketentuan-ketentuan yang tidak terdasar atas kekuasaan yang sah pada dasarnya bukanlah hukum. Jadi hukum bersumber pada kekuasaan yang sah. Sebaliknya hukum itu sendiri pada hakikatnya adalah kekuasaan. Kalau dikaitkan hukum itu adalah kekuasaan, tidak berarti kekuasaan itu adalah hukum. Sehingga pelaksanaan suatu kekuasaan harus bersumber dari hukum. Menurut Mirim Budiarjo, kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak di stand in between, sehingga negara itu dapat bekerja untuk melayani warganya. Oleh karena itu, negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara. Secara teori, terdapat 3 cara untuk memperoleh kewenangan, yakni atribusi, delegasi, mandat. Atribusi adalah kewenangan pemerintah yang diperoleh dari peraturan perundang-undang. Artinya, wewenang pemerintah dimaksud telah diatur dalam peraturan perundang-undang yang berlaku. Wewenang ini kemudian disebut sebagai asas legalitas. Wewenang ini dapat didelegasikan. Delegasi adalah wewenang diperoleh atas dasar perlimbahan wewenang dari badan atau organ pemerintahan orang lain. Sifat wewenang delegasi adalah perlimbahan yang bersumber dari wewenang atribusi. Akibat hukum ketika wewenang dijalankan menjadi tanggung jawab penerimaan delegasi. Sedangkan mandat adalah perlimbahan wewenang yang pada umumnya dalam hubungan rutin antara atasan dengan bawahan, kecuali dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undang. Ditinjau dari segi tanggung jawabnya, maka pada wewenang mandat, tanggung jawab dan tergugat tetap berada pada pemberi mandat. Penerimaan mandat tidak dibebani tanggung jawab dan gugatan atas kewenangan yang dijalankan. C. Kewenangan membentuk undang-undang.
Sebagaimana telah dibicarakan di muka, kewenangan lahir karena kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sah menciptakan hukum. Sebaliknya, hukum memberi legitimasi terhadap kekuasaan sehingga dapat dikaitkan sebuah kekuasaan itu sah. Maka, berbicara tentang sumber kewenangan membentuk undang-undang, tentu hukum harus dijadikan acuan. Oleh sebab itu, dalam negara hukum rektorat dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap negara. Hukum terutama bagi negara-negara hukum dengan sistem Eropa kontinental. Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah hukum tertinggi di Indonesia, sekaligus norma dasar pokok yang mengatur hubungan antara lembaga negara baik secara horizontal maupun vertikal, dan jamin akan hak-hak dasar warga negara serta hubungan antara negara dengan warga negara. Atas dasar itu, maka UUD 1945 harus dijadikan pedoman untuk melihat bagaimana mekanisme pelaksanaan kekuasaan negara dalam wujud organ lembaga negara yang sesuai dengan kewenangan masing-masing. Lembaga negara yang diberikan secara atribusi ataupun delegasi oleh Undang-Undang 1945 sehingga hal mana sesuai dengan penguasaan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Lebih jauh, menurut Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa peraturan undang-undang diakui keberadaannya dengan mempunyai kekuatan hukum sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undang atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini adalah kewenangan yang diberikan atau dipunyai oleh lembaga atau penjabat itu dapat berbentuk kewenangan atributif. Terlepas dari berbagai perbedaan pendapat di atas, menurut penulis kewenangan membentuk undang-undang ada pada kekuasaan legislatif sesuai dengan fungsinya, yaitu fungsi pengaturan dan berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 1 UUD 1945 dengan asumsi kewenangan ini adalah kewenangan atributif, artinya kewenangan organisal yang diberi oleh UUD tahun 1945. A. Wewenang LIN. Wewenang LIN adalah wewenang mengajar yang bertanggung jawab langsung di seluruh rantai komando organisasi untuk mencapai sasaran organisasi. Wewenang LIN diwujudkan dengan rantai komando standar mulai dari dewan direktur sampai tempat aktivitas dasar organisasi yang dilaksanakan. B. Wewenang staf. Wewenang staf adalah kelompok individu yang menyediakan saran dan jasa kepada manajer LIN, serta memberikan berbagai tipe bantuan paket dan saran kepada manajer. Wewenang staf terutama didasarkan pada kekuasaan keahlian. D. Wewenang fungsional. Wewenang fungsional adalah wewenang anggota staf departemen untuk mengendalikan aktivitas departemen isi karena berkaitan dengan tanggung jawab staf spesifik. B. Delegasi. 1. Pengertian delegasi. Delegasi adalah memberikan wewenang formal kepada orang lain, kekuasaan sah, dan tanggung jawab untuk melaksanakan aktivitas tertentu. Pendelegasian wewenang oleh manajer kepada karyawan adalah perlu agar organisasi dapat berfungsi secara efisien, karena tidak seseorang manajer pun dapat menyelesaikan sendiri atau melakukan supervisi menyeluruh terhadap semua hal yang terjadi dalam organisasi. 2. Pengertian pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang atau delegation of authority merupakan proses pembagian kerja
Mengelompokkan tugas seseorang manajer sedemikian rupa sehingga akhirnya manajer hanya mengerjakan bagian pekerjaan yang tidak dapat diserahkan kepada para bawahannya. Asas-asas pendelegasian wewenang. A. Asas delegasi atau hasil yang diharapkan perspektif absolute victim. Asas ini memperhatikan hasil yang diperoleh dari pemberian wewenang itu harus disesuaikan dengan adanya jaminan kecakapan dan keterampilan untuk mencapai hasil yang diharapkan. B. Asas penentuan fungsi atau kejelasan tugas. Line of function division. Asas penentuan tugas-tugas yang dilakukan oleh para manajer bagi para bawahan harus secara jelas disertai hasil yang diharapkan. Semakin jelas kegiatan harus dilakukan, maka akan semakin jelas delegation of authority dalam organisasi dan semakin jelas hubungan wewenang dengan bagian-bagian lainnya. C. Asas rantai berkala. Menurut Harry Fanyol, semakin jelas garis wewenang dari manajer puncak dalam perusahaan ke setiap bawahan, akan semakin efektif tanggung jawab, pengambilan keputusan, dan komunikasi organisasi. D. Kewenangan. Masing-masing pemimpin pada setiap tingkat harus mengambil keputusan apa saja yang dapat diambilnya sepanjang menaik kewenangan. E. Asas-asas kesatuan komando. Setiap bawahan harus diusahakan agar hanya menerima perintah dari seorang atasan saja. F. Asas kemutlakan tanggung jawab. Setiap pemimpin menerima wewenang mutlak bertanggung jawab kepada atasan mengenai wewenang yang dilaksanakannya. Tanggung jawab tidak boleh didelegasikan kepada bawahan yang menerima wewenang itu. Hanya wewenang yang boleh didelegasikan kepada bawahan. 4. Pedoman untuk kedelegasian efektif. Delegasi akan mendapat kesepakatan lebih baik untuk berhasil bagi semua pihak yang terlibat kalau mereka memilih bekerja sama untuk membangun rasa saling percaya. Salah satu situasi yang mana etik terlibat dalam efektivitas sehari-hari organisasi. Persyarat paling mendasar untuk delegasi efektif adalah kesediaan manajer untuk memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk menyelesaikan tugas yang didelegasikan. Persyarat kedua yaitu untuk delegasi adalah komunikasi terbuka antara manajer dan karyawan. Manajer mengetahui kemampuan karyawannya, dapat lebih realistis memutuskan tugas mana yang dapat didelegasikan kepada siapa. Persyarat ketiga yaitu delegasi adalah kemampuan manajer untuk menganalisis faktor-faktor seperti sasaran organisasi, persyaratan tugas, dan kemampuan karyawan. Persyaratan di atas semuanya penting untuk melaksanakan tugas pendelegasian secara efektif sebagai berikut. 1. Putuskan tugas mana yang dapat didelegasikan. Banyak jenis pekerjaan yang dapat harus didelegasikan. Beberapa di antara adalah keputusan kecil dan pekerjaan sehari-hari yang terjadi berulang-ulang. B. Putuskan siapa yang akan mendapat penugasan. Siapa yang mempunyai waktu luang. Apakah pekerjaan ini memerlukan kompetensi tertentu. Siapa yang cocok dan mendapat pengalaman pengembangan yang bermanfaat. C. Siapa sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tugas yang didelegasikan. Semua wewenang yang didelegasikan di dunia tidak akan membantu penerimaannya bila ia tidak mempunyai sumber daya keuangan, staf, atau waktu untuk melakukan tugas tersebut. D. Delegasi tugas tadi. Dalam mendelegasikan tugas, manajer yang efektif memberikan semua informasi yang relevan mengenai tugas tersebut. Sejauh mungkin mereka memberi gambaran hasil yang diharapkan, bukan metode yang harus digunakan.
Kepemimpinan yang memberi wewenang berdasar asas ini tidak boleh menuntut tanggung jawab lebih dari wewenang yang diberikan kepada bawahan atau tidak boleh menuntut tanggung jawab lebih dari hasil yang diharapkan. Jadi, besarnya wewenang yang didelegasikan harus sama dengan seimbang dengan besarnya tugas-tugas tanggung jawab. Asas pembagian kerja. Untuk berfungsi organisasi, hendaknya dilakukan distribusi pekerjaan. Karena tanpa adanya pembagian kerja, manajer tidak berarti apa-apa dan semua tugas akan langsung dilakukan oleh pemimpin. Asas efisien. Artinya, pemimpin akan lebih leluasa melaksanakan tugas-tugas penting daripada melakukan hal-hal yang dapat dikerjakan bawahan. Keuntungan spesialisasi dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga pemimpin dapat memikirkan pembagian perusahaan. Hambatan terhadap pendelegasian yang efektif. A. Perasaan tidak aman. Manajer enggan mengambil risiko untuk melimpahkan tugas atau mungkin takut kehilangan kekuasaan bila bawahannya terlalu baik melaksanakan tugas. B. Ketidakmampuan manajer. Sebagian manajer bisa sangat tak teratur dalam membuat perencanaan ke depan. C. Ketidakpercayaan kepada bawahan. D. Manajer merasa bahwa bawahan lebih senang tidak memiliki hak perbuatan keputusan yang luas. Penyebab kegagalan untuk menerima pendelegasian wewenang. Perasaan tidak aman bagi bawahan menghindari tanggung jawab dan risiko.